pendidikan di Pak Tomo. Jangan di danau. Keren lagi di danau ngerendam kaki. Baik, selanjutnya saat ini beliau sebagai pengurus DKM, jadi menyampaikan di bidang pendidikan, bukan ketua RT lagi, tadi ketua RT. Sekarang bidang pendidikan. Di situ ada nanti subnya ada TPQ dan Paskas. Mungkin mungkin secara umumnya monggo Pak Tomo disampaikan dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus ngantuk gitu. Kalau mau ngopi-ngopi dulu, bikin itu kopinya. Ya, silakan bikin. Dan nanti untuk Paskasnya berarti lanjut langsung Pak Yahya ya? Nah, ya. Atau timnya monggo silakan. Ya, langsung saja bahwasanya pendidikan alhamdulillah banyak program-program kemarin yang sudah terrealisasi, itu terutama di peningkatan kualitas santri, jumlah santri, dan subsidi santri yang gratis. Alhamdulillah TPQ Rodotul Jannah sekarang sudah memiliki 15 free santri yang gratis ya. Dari subsidi RJ yang sebesar 1 juta itu dimanfaatkan untuk pendidikan guru dan biaya santri yang tidak mampu, baik yatim piatu maupun duafa. Dan nanti yang yatim piatu kalau memang mau melanjutkan ke tingkat SMP atau SMA, nanti menghubungi tadi Pak Ustadz Manan yang akan melanjutkan ke Yayasan Al-Latifah tadi katanya. Itu. Jadi untuk program-program selanjutnya seperti Tarhib Ramadan tadi kan sudah ada ya. Berarti nanti kita kirap Ramadan ya, berarti ya. Kirap Ramadan dilaksanakan sehari sebelum Ramadan. Kemudian ada tadarus Ramadan. Itu mau dijalankan apa enggak? Itu yang biasa tadarus goceng. Itu dilaksanakan per awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, terus nanti ada kegiatan-kegiatan yang lain yang mungkin nanti disampaikan sama langsung ke bidang TPQ-nya. Monggo Bu, silakan Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya ke kami, ke pengurus TPQ Rodotul Jannah. Ini kali pertama ya Pak diundang ya Pak. Mudah-mudahan nanti bosan mengundangnya. Kalau saya langsung aja ya Pak ya. Saya dapat info dari Pak Tomo itu ada beberapa yang harus dilaporkan gitu ya. Kalau nggak salah itu izin operasional sama untuk TPQ saya langsung aja. TPQ itu ada TPQ, ada DTA. Kalau TPQ sudah punya ijob atau izin operasional, kalau DTA itu belum. Tapi insya Allah akan menuju ke sana karena kemarin sudah diundang untuk rapat ke MDTA juga. Untuk guru kita ada strukturnya di sini. Dan untuk kelasnya kami ada 13 kelas. Jumlah santri ada 252 orang. Yang free sampai bulan Januari ini ada 15 orang free. Free itu artinya dia tidak bayar SPP itu ya Pak ya. Dan terus ada terakhir kemarin ada 3 orang itu bersaudara ya, kakak adik gitu ya, 3 orang itu free semua, baik dari pendaftaran sampai ke buku panduan atau buku paket, semuanya free. Kalau yang 3 orang yang kemarin daftar di bulan Januari. Terus ada pengajar kami ada 8. Stafnya untuk bendahara itu ada 1, jadi jumlahnya 9 tenaga
tenaga pengajar dan 1 tenaga bendahara. Terus untuk inventaris kami alhamdulillah sudah ada. Apa perlu saya sampaikan semuanya, Pak? Saya menghemat waktu. Jumlah murid ada 252. Itu dibagi menjadi 13 kelas. Sekarang tambah 1 jadi 12 kelas, 14 kelas ya. Itu gurunya 8 yang ngajar. Selanjutnya laporan kegiatan per tahun. Kalau namanya sekolahan itu per tahunnya bukan diawali dari Januari ya Pak. Kita mulai dari bulan Juli, itu tahun ajaran baru. Untuk kegiatan yang melibatkan DKM itu ada Tarhib Ramadan. Nanti kita insya Allah di tanggal 22 Maret. Dan nanti apa mau digabung dengan Paskas itu nanti mohon konfirmasi nanti mekanisme seperti apa ya Pak ya. Dan minta bantuannya son atau perlengkapan semuanya gitu ya untuk menunjang Tarhib tersebut. Selanjutnya ada tadi yang disampaikan oleh Tadarus Ramadan, itu mekanismenya apa seperti yang kemarin atau ada perubahan. Selanjutnya ada acara Khotbil Quran itu di bulan Juni, tepatnya di tanggal 11 itu hari Ahad. Saya milih hari libur karena nanti akan melibatkan dari beberapa anggota DKM. Dan untuk acara ini insya Allah sudah punya agenda dan punya anggarannya sudah selesai. Tinggal kami tanggal 12 Februari itu ada seleksi dari peserta Khotmil Quran. Dan juga selanjutnya tanggal 13 itu ada rapat khusus wali murid yang anaknya nanti akan mengikuti Khotmil Quran tersebut. Selanjutnya tentang keuangan ya Pak. Tadi disampaikan Pak Saidi, saya globalnya aja Bu Nina. Oh iya. Jadi saya nggak menyampaikan secara detailnya gaji guru berapa gitu ya Pak ya. Untuk saldo SPP ini khusus SPP saja sampai Januari ini ada 12.849.500. Kalau saldo kas itu ada 6.154.000. Sumber dana kas itu dari subsidi DKM, pendaftaran murid baru, seragam, buku UMI atau buku paket, dan sisa tes dan sewa gedung. Itu masuk ke kas TPQ. Jadi berbeda dengan berbeda dengan saldo SPP itu berbeda. Itu yang saya sampaikan, saya laporkan. Nah, ini besarnya saldo SPP ini ada perencanaan kami itu ke depannya yang dekatnya adalah THR guru dan pembelian tiang peraga UMI dan ada pembuatan selempang yang buat nanti peserta. Itu ya kalau untuk THR itu kemungkinan ada di atas 2,5 juta lah ya itu. Terus untuk pembuatan selempang itu ada budgetnya kita ada 2 juta. Terus ada pembelian token per bulan itu 100.000. Jadi mulai Januari ini TPQ sudah membeli token sendiri. Jadi listriknya tidak ngikut ke masjid. Terus selanjutnya ada pembuatan papan nama nih, papan nama TPQ, plang TPQ bahasanya gitu ya Pak ya. Kemarin saya
nunggu-nunggu katanya mau dibuatin seperti yang di DKM masjid, tapi kok belum jadi-jadi gitu ya. Saya tunggu-tunggu mana kok nggak ada jadinya, kita kapan ya gitu ya Pak. Mungkin itu dananya lebih apa namanya sedikit ya, karena saya sebenarnya pengennya itu akrilik gitu ya, seperti nama itulah ya Pak. Itu harganya ternyata di atas 5 juta. Pengennya yang spesial, nggak copot-copot gitu, nggak kena hujan, nggak kena panas, nggak luntur gitu ya Pak. Pengennya seperti itu. Selanjutnya apa namanya, ada rilah atau jalan-jalan guru lah ya, refreshing gitu. Kadang-kadang guru suka nanya, Buna kapan kita jalan-jalan? Nah pusing nih, nah gitu. Jadi kemarin sudah terlaksana 1 kali apa namanya, rilah guru. Itu memang semuanya ditanggung dari TPQ. Nggak apa-apa ya Pak ya, capek juga Pak ngajar ternyata ya, harus refreshing gurunya. Terus selanjutnya saya tuh ingin mendatangkan guru tilawah. Kemarin Pak Tomo menyampaikan begitu ya, harusnya TPQ punya nih tilawah gitu. Jadi kalau DKM ada acara di TPQ aja gitu. Maksudnya budgetnya nggak gede-gede kayak kemarin ya gitu. Ternyata saya sampaikan ke anak-anak itu yang minat cuma 1 orang. Kata saya kalau datengin guru tilawah kan pasti bayar, nggak mungkin semuanya TPQ yang bayar ya gitu. Sedangkan TPQ sendiri menghadirkan guru tahsin untuk guru itu kami harus bayar 400.000 per bulan. Itu kami anggarannya dari subsidi DKM ya Pak itu. Dan juga untuk guru hadroh guru hadrohnya Pak Afandi. Nah, cuman kadang nggak ada alatnya Bu gitu ya. Tapi ya nggak ada bayarannya, soalnya ya saya nggak bisa nuntut gitu ya Pak. Tetapi saya ingin anak-anak itu bisa gitu. Gimana Bu? Bapak nggak ngomong sih Bu Nina, kok nggak ada modalnya sih gitu. Dimodalin dong ya Pak ya. Harus nggak ada amplopnya ya udah. Nanti salesnya Pak Afandi sampaikan saja ya. Kalau nggak Bu Nina cari guru yang lain deh gitu, mungkin itu. Ya. Selama ini gak dikasih apa-apa, saya kasih minum aja. Maaf ya Pak. Nanti dikasihnya pas lebaran aja Pak. Bingkis. Biasa seperti itu. Apa perlu saya sampaikan gaji guru? Nggak pernah, nggak usah ya. Ini. Cuman Totalnya gini Pak. Bu, totalnya. Kenapa Pak? Totalnya aja sebulan berapa? Total kas per bulan. Pengeluaran sebulan berapa? Oh, Operasional. per bulannya tuh beda-beda. Totalnya SPP. Oh, total gaji guru itu ada 5.237.000 khusus untuk kafalah guru. Gitu. Kenapa? Awalnya gini, dulu pernah saya pegang sendiri untuk bendahara ya. Itu pernah mengalami minus, emang nggak bisa bergerak, jadi kita ngaji aja gitu, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, mau ini nggak bisa karena nggak ada dananya. Jadi waktu itu ya sudah, saya ngalah aja. Saya sama Bu Eti itu nggak ngambil gaji waktu itu, nggak ngambil bayaran kepala TPQ atau bendahara, itu nggak ngambil. Yang penting guru bisa kafalah, kita bisa berjalan gitu ya, untuk ini itu masih bisa. Itu seperti itu. Jadi karena mindset saya saya berpikir begini, kita harus punya kas. Kas itu harus 2 kali lipatnya kafalah. Dikhawatirkan nanti ada apa namanya Bu? Takutnya ada defisit. Karena di bulan Januari itu memang minus ya Bu. Gantian Ibu ya. Untuk bulan Januari SPP yang masuk hanya 3.980.000, sedangkan untuk pengeluaran 5.337.000, sehingga kita mengalami minus 1.357.000. Ini dimana ini kita ambil dari saldo sebelumnya Pak, yang pada bulan Desember kita ada kelebihan, jadi kita ada
surplus dan minusnya kita masukin kayak gitu. Gitu. Dan juga gini, kalau DKM kemarin November ya Bu ya, itu tidak ngasih subsidi, Oktober tidak memberikan subsidi, insya Allah kami masih bisa untuk bayar guru, untuk nalangin yang free itu masih bisa insya Allah ya, kemarin masih bisa Pak. Itu saja. Ada yang mungkin ada yang mau ini ditanyakan? Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari bidang lain. Januari. Setelah ngambil rapot kan libur. Nah itu kartunya memang belum saya bagiin karena memang biasanya tanggal 25 itu kami bagikan. Kami udah libur sebelum tanggal 25 gitu. Iya belum. Maksa bayar SPP gitu ya. Enggak, tadi ada kata-kata menarik dari Kepala TPQ, katanya kalaupun nggak disubsidi dari DKM, insya Allah masih bisa. Itu suara menarik. Jadi mungkin kedepannya kita nggak kasih subsidi buat TPQ, tapi kita yang pembinaan guru, uang pembinaan guru di cover dari DKM. Kan ada kan uang pembinaan guru yang jadi guru ini tiap pekan ya Pak Bu. Tiap pekan itu ada dibina oleh guru lagi, artinya jadi guru TPQ itu nggak semata-mata ngajar tapi ada input juga. Nah, mungkin kita cover itu kan berarti meskipun nilainya sama, cuman ketika bahasanya diolah jadi lebih enak, kayaknya lebih bagus ya. Jadi kita untuk pembinaan guru aja gitu ya, gimana? Oh maksudnya kedepannya subsidi hanya untuk pembina guru saja atau bagaimana? Ya mungkin nominalnya sama, cuman bahasanya aja yang kita olah, judulnya aja. Iya. Jadi intinya kita dari DKM nggak kasih subsidi, tapi kita yang membiayai pembinaan guru DKM. Oh iya. Dan mungkin lainnya. Iya, jadi secara bahasa diplomasinya bahwa DKM untuk tahun ini tidak memberikan subsidi, hanya memberikan pembinaan untuk guru gitu. Jadi subsidi sudah dicabut dan diganti dengan hanya memberikan biaya khusus pembinaan saja gitu. Nominalnya cukup 1 juta saja, cukup ya Bu ya. Tuh. Nggak berani minta banyak-banyak Pak, kan itu bukan uang Bapak juga kan, itu uang masyarakat. Nggak berani, itu pertanggung jawabannya di sini, bertanggung jawab, nanti di akhir bertanggung jawab juga ya. Betul. Nah, iya, Dan kami pun atas nama DKM mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi pengorbanan dari tim guru, kepala sekolah beserta tim, karena memang yang mengawal hari-harinya ya bukan kita semua, kita mah pengurus DKM paling seminggu sekali nongkrong ya, ngobrol nggak jelas gitu. Nah, yang TPQ ini mereka tiap hari mengawal anak-anak gitu, dan apa yang didapat ini kalau dinilai belum seberapa dibanding pengorbanan yang sudah diberikan. Makanya yang kita butuhkan sebenarnya tinggal komunikasi saja Bu, karena sebenarnya kita mau mensupport lebih kepada tim TPQ. Harapannya kita pengen tahu, bukan pengen ikut campur, tapi kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi supaya teman-teman ini yang misalnya wah saya banyak belum maksimal nih di pengurus gitu, masih nganggur lah gitu, belum ada kerjanya, bisa bantu banyak gitu. Seperti itu Bu. Jadi karena tadi kaitannya dengan yang mengisi masjid itu siapa gitu. Yang mengisi masjid kan anak-anak nanti itu generasi penerusnya gitu kan. Mungkin sih kita kalau secara umumnya realita yang ada, kita memberitahu orang-orang yang sudah dewasa itu agak sulit gitu dibanding nanti kita TPQ-nya pembibitannya gitu. Jadi mudah harapannya ya kalau yang tua-tua susah disuruh ke masjid, ya nanti yang muda-muda inilah kita gembleng untuk dia yang memegang masjid. Mungkin itu
Ada lagi yang lain? Iya, silakan. Menambahkan aja untuk di bidang pendidikan ya. Saya tadi sempat salut ya mendengarkan bahwasanya TPQ mau diadakannya yaitu guru tilawah ya. Jadi untuk selama ini TPQ memang sudah sudah pinter di bidang murotal ya Bu ya. Jadi murotalnya emang jujur saya akui ya. Cuman kalau bisa tartilnya itu kalau ada gurunya nggak apa-apa. Di sini juga ada guru tartil Bu. Guru guru tilawah maksudnya. Guru tilawah maksudnya itu ada Ustadz Manan juga bisa kan begitu. Jadi kita kita senggol lah. Atau dari luar juga bisa itu. Saya setuju dengan ide Pak Tomo. Itu aja. Terima kasih. Iya, alhamdulillah ada Pak Manan ya Pak ya. Ada Pak Manan ya. Oh, untuk guru tilawah ya Pak. Jadi kita berdayakan yang ada aja deh. Ya Pak ya, siap ya Pak? Insya Allah. Cuman agendanya belum. Mangga nanti mungkin Pak Ustadz Manan kalau memang istilahnya mau membantu TPQ, insya Allah DKM tidak bisa menghalangi gitu. Kita memberikan kesempatan untuk mengamalkan ilmunya gitu untuk adik-adik kita supaya generasi-generasi lingkungan RJ ini bisa menduplikasi yang dimiliki oleh Pak Ustadz Manan. Pak Pandi Bangga silakan. Dari saya mau menanyakan Bu, kalau besaran SPP santri itu berapa ya setiap bulan? Kemudian rinciannya itu dari besaran SPP itu untuk apa saja ya? Termasuk ada nggak poin untuk istilahnya di situ SPP itu untuk perbaikan gedung? Karena gedung ini kan butuh perawatan Bu ya. Kalau misalkan tembok banyak coretan kan otomatis minta dicat tuh. Jadi harus ada poin untuk perawatan gedung gitu ya. Nah, minta tolong dijabarkan SPP-nya berapa. Dan kalaupun kasusnya kayak tadi liburan terus telat ngasih kartu, itu harusnya kalau kita profesional Bu ya, harusnya nggak terjadi, bisa diantisipasi. Pokoknya kurikulum 1 tahun itu ya harus terbayar 1 tahun gitu, nggak ada istilah dispensasi 1 bulan nggak bayar gitu, nggak ada harusnya Bu. Walaupun misalkan 1 bulan cuman ngajar 5 hari gitu, tapi tetap dihitungnya itu 5 hari itu dihitung global 1 bulan karena gaji gurunya juga kan nggak mungkin 5 hari gitu kan. Jadi minta tolong penjelasannya. Terima kasih. Nyambung ya Pak. Kalau hanya ngajar 5 tadi dimulai dari SPP ya Pak ya. SPP itu sekarang 25.000 per santri. Iya. Tetapi gini Pak, kalau teman-teman yang punya TPQ itu di atas itu sudah mulai 30-35. Kalau teman-teman TPQ yang di Kiran Najib itu sekarang sudah sampai 30-35. Kita masih di bawahnya 25. Masih di bawahnya. Yang naik adalah kemarin saya naik. Yang saya naikkan adalah uang tes. Gitu. Jadi belum saya naikkan untuk uang SPP-nya. Karena gini ada yang berapa itu tidak bayar SPP ya Pak ya. Selama berapa Bu? 2 tahun. Kadang-kadang ini anaknya masih ada yang tugasan Japri itu Bu Eti. Bu, Ibu kurang sekian. Itu di Japri. Ada juga yang belum bayar berapa bulan tiba-tiba keluar, izin keluar gitu ya. Ada yang begitu. Saya tanyakan teman-teman juga, oh begitu sama Bu Lina, sama dengan TPQ lain sama, kasusnya sama. Itu kayak gitu berarti dia orang tuanya nggak pernah ngambil rapot. Karena TPQ udah punya rapot, karena mungkin bahasanya karena tunggakannya terlalu banyak gitu ya, itu nggak ngambil rapot. Padahal cuma 25.000 ya Pak ya. Berarti Bapak nanti nagih sama istri-istrinya nih ya, kalau istrinya dikasih duit nggak bayar SPP gitu ya biasanya ya, gitu. Kan kewajiban ya Pak. Ada juga yang Bu minta keringanan ada. Karena sering saya sampaikan ketika pengambilan rapot sama seluruh wali santri diundang, itu saya sampaikan
bila ada kesulitan dalam administrasi sampaikan saja. Jadi tidak diem-diem aja gitu. Padahal ada tapi nggak mau bayar, itu ada. Padahal bisa bayar tapi bilangnya, Bu ini aku lagi ini. Ada alasannya banyak. Gitu. Padahal dia anaknya les ini, ikut les ini bayar. Ada. Tapi untuk ngaji aja itu kadang nggak mau. Ada yang begitu. Tapi ya kebanyakan bayar. Ada beberapa yang tidak, yang ada seperti itu. Kalau untuk 1 bulan itu seringnya yang tertunda SPP sekitar berapa Bu? 50-an. 50. Oh iya. Ada. Oh, saya belum rinci ke situ, tapi sudah ada pemikiran, tapi belum saya tulis Pak. Tapi ada. Wah, banyak. Tes. Jadi alhamdulillah kan kenapa kita libatkan TPK ini kan jadi banyak masukan gitu maksudnya Bu. Iya. Jadi dan juga tadi saya mendengar itu bahwa TPK lain biayanya lebih tinggi, artinya ke depan kalau bisa kita jangan sampai kalah TPK kita gitu. Jadi bayaran kita masa lebih rendah, kita harus lebih tinggi, jangan sampai kalah dengan TPK yang lain. Ya, ada lagi yang lain? Dari TPK ada yang disampaikan apa cukup itu aja? Bu Nina. Ada Pak. Kalau mengenai gedung kan sebenarnya itu udah bagus ya. Apa namanya? Teman ya apa ya bahasanya? Panas ya Pak ya. Kipasnya sebenarnya sih ada 6, tapi masih panas gitu ya. Sebenarnya saya tuh pengen, kalau nggak salah apa pernah nanya sama Pak Jali atau sama Pak Tomo ya kemarin ya. Kalau enggak ini biar nggak panas solusinya gimana? Apa mungkin
dilepas plafon yang ujung 1 lembar atau 1,5 aja gitu untuk mengurangi panas dan juga apa namanya Bu? Suaranya gimana? Apa seperti itu. Cuman saya memang gini, awalnya saya tidak tahu itu seperti apa gambar, model gedungnya seperti apa, saya tidak tahu. Izin Bu, jadi apa yang kalau Ibu keluhkan sudah kami tangkap. Dan untuk pembahasannya mungkin nanti lebih dalam dengan bagian teknis. Oh iya, coba betul. kita diskusikan Iya, karena ya. khawatirnya menjadi panjang ini kita jadi ngurusin apa? Karena masih ada yang lain, kita kasih kesempatan. Mungkin nanti terkait nanti misalnya panas dan segala macamnya, monggo TPK dihitung-hitung apakah bisa di cover sendiri atau tidak perlu bantuan DKM atau gimana, silahkan dihitung dulu gimana kondisinya. Nanti pelan-pelan kita kekurangan-kekurangan itu sama-sama kita pikirkan bareng-bareng. Nanti coba TPK pikirkan seperti apa solusinya sambil ditanya-tanya, ya sambil nanti juga kalau perlu bantuan DKM nanti bisa melalui Pak Tomo atau seperti apa gitu. Untuk yang lain ada lagi Bu? Itu namanya Ustadz Yasin ya, bukan Yasin pempek, Ustadz Yasin namanya ya. Dia masih Nuriyah, yaitu Jayakarta, Jakarta, dan murid dari Abah Anom. Memang dia khusus pengajar tilawah ya. Insya Allah kalau masalah suatu saat dia nggak matok masalah untuk bisaroh, itu nggak dipatok tuh. Memang nggak diragukan, memang bidangnya dia memang di tilawah dan vokalnya ya nggak diragukan lagi ya. Itu kalau memang mau berkenan, silakan dicatat Bu Nina, itu nanti nomor kontaknya sebagai masukan. Silakan Pak Manan, mungkin ada lagi 2 menit. Baik, terima kasih waktunya, kesempatan di waktu 2 menit. Jadi yang pertama saya butuh data anak yatim yang ada di TPK. Ada berapa? Data yatim Bu Nina. Anak yatim yang ngaji sekolah di TPK Rotul Jannah ada berapa? Ya itu ya, pokoknya tadi jawab. Nah, ya nanti itu. Jadi kita sudah membuka, wasilah udah ada. Kemarin pas di Zikir Al-Maksurat, kiainya sendiri sudah bilang, silahkan putra putrinya anak yatim yang ada di wilayah ini untuk bisa dipesantrenkan di Al-Latifah. Itu biayanya gratis. Dan ya sebenarnya itu kode yang saya tangkap. Jadi saya udah ngobrol dengan Pak Tomo, kira-kira untuk jenjang sanawiyah maupun aliyah nanti kita berhubungan dengan orang tuanya si yatim tersebut, coba kita berbicara soal langsung ke pesantren Al-Latifah mengenai bagaimana teknis dan mekanisme apabila memang anak-anak kita atau putra putri kita di wilayah kita yang memang kurang beruntung, yang orang tua sudah meninggal, kita coba untuk daftarkan di sana ya Bu. Jadi nanti saya udah ngomong Pak Tomo, insya Allah nanti kapan waktunya saya dengan Ustadz Teguh minta waktu, nanti kita suara ke sana, berusaha untuk tembus coba bagaimana mendaftarkan putra putri kita di pesantren yang seperti Kiai bilang itu adalah gratis. Nah ini baik, tadi kita tinggal mikirkan biaya bulanan jajannya saja. Nah itu, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pas 2 menit. Jadi untuk pendidikannya banyak banget nih, udah dari 14.15 sekarang udah 14.56 nih. Paskas belum nih, monggo silakan untuk paskas yang TPK kita cukupkan. Nanti menjadi catatan saja, silakan nanti yang belum ini kita bisa di follow up tindak lanjut. Silakan dari Paskas, Pak Yahya atau Pak Ketua Paskas, adik Paskasnya Pak Ananda Fijan, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Paskas atau remaja Masjid Raudhatul Jannah. Terima kasih sebelumnya karena yang sudah termasuk alhamdulillah sudah setuju semua saya. Kan begitu ya Pak ya. Jadi laporan dari Paskas RJ pada intinya dari mulai raker sebelumnya sampai sekarang itu laporan global ya Mas. Jadi laporannya adalah 6 bulan saja yang ada kegiatan yang pada intinya bisa program itu diadakan kan gitu ya. Kenapa yang 6 bulan kemari itu vakum, tapi vakumnya di situ bukan vakum tidur karena remaja sendiri juga ada yang namanya partisipasi di urusan BAB itu segala macam. Cuman pada intinya di sini saya cuman ngasih mengingatkan saja bahwasanya kenapa Paskas itu kok ada yang tanya kenapa nggak ada program itu apa lah. Di sini Paskas sendiri kalau ada program kan dipastikan ada uang pembinaan. Ya di sini saya bicara uang pembinaan yang 200.000 itu kan posisinya mandek di posisi 6 bulan yang kemarin. Jadi kalau bisa uang pembinaan yang 200.000 itu kalau bisa ya secara otomatis biar supaya apa? Biar supaya remaja masjid ini ada kegiatan progres mungkin dari pengajian maupun dari yang lain atau seksi-seksi yang lain bisa ada programnya. Di sini tidak karena ya mandek dengan adanya uang pembinaan Pak. Jadi saya mengharapkan kepada teman-teman pengurus kalau bisa ya nggak pakai persyaratan lah kalau yang namanya dakwah kan seperti itu ya. Jadi gitu. Jadi kalau yang lain itu secara otomatis kenapa Paskas yang mohon maaf yang nilainya hanya 200.000 aja nggak ACC secara otomatis tuh kan gitu loh. Jadi saya berharap supaya sama-sama jalan. Kita sendiri dari perwakilan pembinaan Masjid Raudhatul Jannah juga mendukung semua dari bidang masing-masing. Walaupun saya nggak terlalu banyak ngomong tapi saya tetap mendukung apapun progres di RJ tetap saya akan mendukung penuh insyaallah seperti itu. Jadi kalau bisa mohon sedikit dijelaskan kenapa yang uang pembinaan 200.000 itu bisa tidak lancar atau tidak otomatis itu. Mohon dijawab sebentar. Izin Pak, dilanjutkan saja untuk program-programnya nanti sambil kita juga setelah itu kita bahas untuk yang ditanyakan tadi. Oke, terima kasih. Untuk program-program selanjutnya yaitu dibacakan sama Ketua Paskas RJ yaitu Fijar Al-Ghifari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun periode 2022 yang telah dilaksanakan oleh Paskas RJ yaitu pada tanggal 16 Januari yaitu raker pertama Paskas RJ dan pada tanggal 14 Januari yaitu rapat rutin pertama Paskas RJ dan bulan berikutnya pada bulan 4 Februari yaitu mengikuti kencelengan keliling dan 18 Februari taklim rutin remaja. Pada tanggal 6 Maret yaitu mengikuti kencelengan keliling, 18 Maret taklim rutin remaja dan rapat kepanitiaan Isra Mi'raj. Tanggal 26 Maret kegiatan Isra Mi'raj yang bersama Paskas. Pada tanggal 31 Maret pawai Ramadan yang bersama panitia Paskas. Pada tanggal 2 April anggota Paskas ikut melaksanakan kegiatan tarawih meliputi menjadi bilal atau membangunkan warga muslimin di RW 23. Pada tanggal kencelengan keliling 18 April mengikuti kegiatan malam Nuzulul Quran. Tanggal 23 April Paskas RJ melaksanakan buka bersama. Maaf Fijar, karena waktunya ya izin, jadi laporan kegiatannya sudah kita tampung.
sudah saya simpan gitu kan. Terima kasih atas kegiatannya. Mohon izin untuk kira-kira planning kedepannya apa aja gitu untuk di tahun 2023. Untuk program kerja Paskas itu ada 3 tahap, yaitu ada yang mingguan, bulanan, dan juga tahunan. Yang pertama yaitu program kerja Paskas pada mingguan. Yang pertama, membuat poster digital yang bisa dipajang atau ditempel di mading masjid. Nah, tujuannya apa? Supaya memperlancar silaturahmi dan memberikan informasi kegiatan apa atau kejadian apa pada minggu itu. Bukan hanya tentang agama, tapi itu yang ada kejadian di Indonesia. Misalkan mungkin sedang terjadi banjir, mungkin bisa diinformasikan ke mading masjid. Nah, penanggung jawabnya membuat poster yaitu seksi dokumentasi, ketua, dan seksi editing. Pelaksanaannya yaitu setiap hari Minggu. Yang kedua yaitu mengupload postingan di akun sosmed Paskas RJ berupa YouTube, Facebook, dan Instagram. Tujuannya yaitu mendokumentasikan seluruh kegiatan Paskas RJ, baik mengupload foto kegiatan maupun mengupload kegiatan lain. Misalkan meng-share doa-doa atau kewajiban sunnah agar bisa lebih bermanfaat. Penanggung jawabnya yaitu seksi dokumentasi, ketua, dan seksi editing. Untuk program kerja Paskas pada bulanan itu kenclengan keliling. Nah, tujuannya itu ikut berpartisipasi untuk turun ke lingkungan warga, bersosialisasi dan memperkenalkan Paskas RJ. Bukan sekedar nama, serta membagi kelompok agar semua anggota ikut bisa berpartisipasi. Berikutnya ada pengajian rutin bulanan, yaitu kegiatan pengajian rutin bulanan penting guna untuk bersilaturahmi sesama anggota, di mana semua bisa berkumpul, mengaji, dan bersolawat bersama untuk menggapai ridha Allah. Nah, yang keempat ini pekan olahraga sehat. Olahraga adalah kegiatan yang sehat. Maka dari itu, kegiatan ini penting dan bisa sambil refreshing. Bukan hanya di masjid saja, tapi organisasi ini harus ada santainya, rileksnya. Maka dari itu, kami membuat pekan olahraga sehat atau POS. Ya, misalkan olahraga badminton, futsal, dan lain-lain. Dan untuk program kerja Paskas pada tahunan, yang paling dekat yaitu pembuatan seragam Paskas RJ. Pembuatan seragam ini sebenarnya sudah lama dibahas, namun belum terrealisasikan. Namun, insya Allah tahun ini kami akan segera membuatnya. Karena kami sadar bahwa seragam adalah salah satu hal yang penting, karena agar bisa terlihat atau dikenal jika kami punya acara atau mengikuti kegiatan PHBI yang diselenggarakan oleh Bapak DKM. Selanjutnya yaitu Bazar Paskas RJ. Mendemonstrasikan ikut berjualan adalah suatu hal yang menarik. Maka dari itu kami membuat Bazar Paskas RJ. Dan mungkin warga sekitar bisa juga ikut berpartisipasi untuk meramaikan bazar ini, hingga bisa membantu melariskan barang dagangannya. Selanjutnya yaitu ikut dalam serta kegiatan PHBI. Acara PHBI ini mungkin sangat penting dan bisa melatih atau membiasakan jika ada acara besar. Kita harus bagaimana?
PHBI ini juga bisa menjalin komunikasi antara Paskas RJ dan TKM sehingga bisa terikat erat tali silaturahmi, sehingga Paskas RJ bisa melanjutkan perjuangan Bapak-bapak TKM. Dan selanjutnya mungkin programnya yaitu membuat perpustakaan Paskas RJ. Membuat perpustakaan Paskas RJ sebenarnya ini mendadak karena tadi pas lihat di atas di lantai 2 itu ada perpustakaan. Nah, seharusnya kita juga bisa punya perpustakaan sendiri gitu, karena sepertinya penting untuk membuat perpustakaan itu, karena bisa misalkan sedang menunggu waktu luang bisa membaca perpustakaan itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda Fizar. Silakan kalau ada yang mau menanggapi atau ada usul dan saran. Atau Pak Ketua silakan. Mohon maaf tadi di agenda rutin Paskas itu tidak tercantum hadir di taklim rutin masjid ya, belum ada di agenda rutinnya. Kalau bisa sih diikutkan agenda rutin Paskas itu hadir di taklim Masjid Rodotul Jannah. Sekaligus kan Paskas juga punya media tuh biar keliput juga. Nah, tadi kayaknya ada yang kelewat. Mungkin yang lain. Terus yang terkait anggaran, Pak Yahya, mohon maaf. Untuk anggaran kan dulu kita memang membudgetkan 200.000 dengan ada syarat ya. Ada syaratnya yaitu Paskas hadir saat kencelengan. Dan ternyata memang mungkin yang nggak dikasih itu pas nggak hadir kayaknya. Saya rasa sih itu seperti itu. Tapi insya Allah ketika hadir, pas saat kencelengan hadir, seketika itu juga pulangnya minta anggaran yang dianggarkan itu dikeluarkan. Bisa. Jadi mohon maaf mungkin berapa kali nggak hadir, jadi nggak dapat. Ya, kan komitmen kita, pokoknya Paskas hadir, nanti dana itu cair. Ini sebenarnya tujuannya itu untuk melatih kemandirian. Untuk melatih kemandirian biar karena ini Paskas ini generasi muda, generasi yang sangat dinantikan semangatnya lah istilahnya, sangat dinantikan sebagai generasi penerus kita nanti. Maka dari itu ya kami berharap saat kencelengan hadir nanti insya Allah itu dana yang subsidi dana rutin itu dicairkan. Dan untuk agenda rutin, saya berharap ini yang minggu ini benar-benar taklim rutin yang diadakan di Rodotul Jannah ini, saya berharap Paskas ini hadir lebih semangat. Saya berharap tuh di grup Paskas itu selalu ini sudah menjadi agenda kita gitu istilahnya. Itu jadi agendanya Paskas juga. Jadi yang hadir nanti Paskas banyak gitu. Masalahnya ini generasi Paskas ini memang benar-benar kita sangat sangat harapkan buat meregenerasi kita yang sudah berumur. Ya, pokoknya intinya tentunya ya masuk ketua. Saya berharap itu sudah masuk di agenda, dan kami lihat kami evaluasi kehadirannya Paskas. Pokoknya kalau Paskas setiap taklim rutin di masjid itu sering hadir, kami tambah senang, insya Allah senang. Ya mudah-mudahan kedepannya kalau Paskas sering hadir sering ada kegiatan-kegiatan yang positif, yang merangkul lebih banyak lagi remaja, insya Allah dana segitu tuh kita bisa nambahin juga nggak masalah. Ya, mungkin yang ada yang mau nambahin silakan.
Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi sedikit juga ya memang kita perlu teman-teman adik Paskas pahami bahwa dalam mentreatment antara bidang-bidang lain dengan bidang Paskas ini ada treatment khusus untuk Paskas. Kenapa? Kita tidak mau melahirkan generasi-generasi yang terima beres nih gitu. Makanya settingannya adalah mereka akan dapat biaya operasional itu mendapat kas 200.000 per bulan kalau mereka ikut kenceleng. Jadi dalam artian kalau mereka mau banyak uang kasnya, monggo dikerahkan pasukannya, nggak usah banyak-banyak, minimal 2 orang tinggal digilir gitu kan. Misalnya Januari 2 orang siapa, Februari 2 orang gitu kan, minimal 2 orang, maksimal ya terserah gitu. Tapi kita setting seperti itu supaya mereka merasakan bahwa ini hasil jerih payah saya, bukan kita ngasih gitu loh. Kan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini ceritanya seperti itu ceritanya gitu kan, ceritanya seperti itu. Jadi anak Paskas juga bangga, ini bukan dikasih DKM, ini hasil usaha saya gitu ngomongnya. Saya usaha membantu kenceleng, saya dapat uang gitu kan, daripada saya suruh jualan juga kan agak susah juga, ribet tuh. Maksudnya ini yang tahapnya seperti itu. Walaupun kemarin bazar luar biasa tuh, mereka semangat kan. Nah itu udah ada poin-poin tersendiri tambahannya itu. Walaupun nanti mereka ada kegiatan ragam segala macam itu, monggo silahkan bikin proposalnya, tujuannya apa, kebutuhannya berapa, punya uang berapa, DKM tinggal nambahin gitu. Jadi pada prinsipnya tadi Pak Haji Sohapri bilang, karena DKM itu nggak boleh minta-minta gitu kan. Kita harus punya harga diri, kita tidak meminta. Kita semua adalah melayani dan memfasilitasi jamaah, tidak meminta. Saya berharap semangat ini juga turun ke adik-adik Paskas ini juga. Kita semangatnya bukan meminta gitu, kita kerja, kita berusaha, kita tunjukkan bahwa ini kegiatan kita. Monggo silakan kalau mau ikut bareng-bareng. Saya yang kerja, uangnya dari donatur, dari dermawan, dari siapa tadi, pengusaha segala macam itu gitu. Makanya poinnya adalah tunjukkan kinerjanya dulu. Poinnya itu. Soal uang nanti donatur banyak di luar. Tadinya PLN itu berapa? 250 kilo ya per minggu apa per bulan itu berasnya itu mungkin. Mereka kasih gitu karena mereka udah percaya bahwa ini tuh amanah dan mampu untuk mendistribusikan bantuan dari PLN. Karena di luar ini banyak, ada jutaan mata ngelihat mana sih nih lembaga, kelompok, organisasi yang amanah yang bisa dititipkan gitu. Nah, kita tugasnya adalah membuktikan bahwa kita ini layak untuk mendapatkan amanah, mendistribusikan bantuan-bantuan dari dermawan yang ada di seluruh dunia ini. Ada ribuan mata menunggu. Tapi yang penting apa? Pembuktian dulu bahwa kita memang pantas dititipkan amanah itu gitu. Dari saya itu Pak. Gaya-gayaan aja. Dan itu ada di taklim malam Ahad, makanya hadir taklim malam Ahad.
Ini Muhammad Al-Fatih semua nih Pak De, insya Allah generasi-generasi berikutnya. Baik, selanjutnya Bu Nina silakan. 2 menit ya, habis ini ke bidang 2 selanjutnya. menit ya Pak. Baik, baik. Silakan bidang humas siap-siap. Saya tuh agak gemes gitu ya, bukan agak gemes gitu ya, sama Paskas itu nggak mau, bukan nggak mau ya, nggak apa ya, kurang apa namanya, kurang semangat. Belum semangat. Saya sudah sampaikan ke Afizar kemarin, ajukan program, minta satu waktu untuk apa namanya, kajian khusus anak muda, ya. Paskas ya, itu harus ada kajian khusus untuk anak muda. Jadi yang diundang juga ustadznya ustadz yang bukan untuk orang tua, ya, untuk baik, yang anak baik. orang muda. Jadi Bu Nina udah kita tangkap nih usulannya dan Ya. memang mana bidang Budi ya, di situ tadi di sini bidang Sahara. Jadi sudah dicanangkan. Jadi mohon izin nanti Pak Yahya dan Adik Paskas nanti kan di sini pas nih. Jadi ketemu planningnya Paskas untuk taklim rutin bulanan dan planningnya bidang Ubudiyah mengadakan ustadz untuk mengisi taklim. Jadi ustadznya milenial, insya Allah. Ya mudah-mudahan nanti tinggal disolidkan lagi, disemangati lagi adik-adik Paskasnya supaya bisa hadir di taklim rutin bulanannya ini. Nanti tinggal diinformasikan aja kepada Ustadz Afandi kira-kira maunya malam apa gitu untuk taklimnya. Nanti diinformasikan, kalau bisa disusun aja Februari tanggal berapa, Maret, April, Mei gitu. Nanti kasih Pak Afandi, beliau nanti yang menyampaikan ke guru taklimnya. Mungkin itu ya. Makasih Bu Nina. Ada lagi? Lagi belum? Buatlah ide-ide kreatif, tema ketika mengundang anak muda itu temanya juga harus muda. Bahasanya kemarin udah cari contoh nih contohnya adalah yang muda yang kenal cinta. Nah itu berarti tentang semua biasa. gitu bahasanya. Itu Siap. ya. Terima kasih Bu. Nah kalau masih gemes cubitin aja pipinya. Kenapa gemes gini Pak? Kemarin tuh November itu ada anak saya yang SMP, itu beberapa kalau nggak salah orang ya itu keluar nggak ngaji. Alasannya kenapa? Banyak tugas sekolah. Karena kurikulum merdeka. Kapan mereka harus belajar? Kata saya belajar agama itu kapan? Ya, orang tua kemungkinan ya gitulah anaknya udah sekarang main HP atau segala macam gitu ya. Itu saja sih, saya gemes banget anak muda. Saya pengen bahasanya gini, pernah saya buat di status saya itu pemuda itu adalah agennya perubahan. Maka arahkan dia untuk bisa dirindukan oleh surga itu gimana? Itu aja dah. Itu aja ya Pak ya. Mantap. Baik. Monggo Paskas dicatat, boleh dikukir di dalam hati nggak apa-apa. Maksudnya kalau dalam hati nancep gitu kan, biar semangat. Ya, nggak apa-apa. Makin pedas makin terasa gitu kan, makin terasa makin dalam gitu, makin Dulu Pak, kemarin tahun baru nih gemes banget saya, nggak ada acara di DKM, nggak ada, Paskas nggak ada, kan saya ini anak nggak boleh kemana-mana karena yang cuaca kan nggak bagus tuh. Nah itu momen itu. tadi pas sudah Pak Bekti udah jadwalkan itu akhir tahun tadi, pas sudah Masih tahun depan. ya ketemu tuh, ya udah pas itu. Jadi sebenarnya secara hati udah nyambung. Paskas merencanakan, Pak Bekti sudah memplanningkan, Bu Nina yang gemesnya ketemu udah pas. Ya, lanjut ke bidang humas. Kita planning